Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Basuki dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Pada video ini saya akan membahas pelatihan kepemimpinan administrator. Ada dua sub-bahasan yang akan saya sampaikan. Pertama, kebijakan pelatihan kepemimpinan administrator. Kedua, strategi pembelajaran mata pelatihan wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila. Pertama, kebijakan pelatihan. Kebijakan pelatihan ini dilatar belakangi kebutuhan akan akuntabilitas jabatan dan standar kompetensi jabatan ASN setelah keluarnya peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 serta perubahannya dan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 38 tahun 2017. Dasar hukum pelatihan adalah: pertama, peraturan Lembaga Administrasi Negara nomor 16 tahun 2019. Kedua, keputusan Kepala LAN RI nomor 1007 tahun 2019. Dan ketiga, keputusan Kepala LAN RI nomor 1008 tahun 2019. Kompetensi yang dikembangkan dalam pelatihan ini adalah kompetensi kepemimpinan kinerja. Sistem pembelajaran dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu on-campus selama 257 jam pelajaran dan off-campus selama 540 jam pelajaran. Pada tahap on-campus, materi pelatihan terdiri dari 4 agenda. Pertama, agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Kedua, agenda kepemimpinan kinerja. Ketiga, agenda manajemen kinerja. Keempat, agenda aktualisasi kepemimpinan. Agenda keempat ini merupakan wahana peserta untuk mengaktualisasikan materi-materi kepemimpinan dalam 3 agenda pertama, serta dilengkapi dengan best practice ke dalam rencana aksi perubahan peningkatan kinerja organisasi. Selain itu, peserta juga diberi pembelajaran tentang orientasi program dan evaluasi pembelajaran. Pada tahap off-campus, peserta akan melaksanakan rencana aksi perubahan peningkatan kinerja organisasi. Hasil aksi perubahan merupakan bukti kompetensi peserta dalam memimpin dan mengelola perubahan. Untuk mengukur prestasi peserta, digunakan 4 jenis evaluasi. Pertama, evaluasi substansi yang berbobot 15%. Kedua, evaluasi studi lapangan yang berbobot 20%. Ketiga, evaluasi aksi perubahan kinerja pelayanan publik yang berbobot 50%. Dan keempat, evaluasi sikap perilaku yang berbobot 15%. Hasil evaluasi akan menentukan kualifikasi kelulusan peserta. Peserta dinyatakan lulus bila menyandang predikat baik, dan dinyatakan tidak lulus bila menyandang predikat tidak memenuhi kualifikasi. Sedangkan peserta akan ditunda kelulusannya bila menyandang predikat tidak baik. Kedua, strategi pembelajaran. Mata pelatihan wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila merupakan bagian dari agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Mata pelatihan ini disampaikan dalam durasi 12 jam pelajaran. Hasil belajar yang diharapkan, peserta mampu menganalisis substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan, kerangka berpikir nilai-nilai Pancasila dan bela negara sebagai pondasi peningkatan kinerja organisasi secara berkesinambungan sebagai wujud nyata bela negara. Ada 4 indikator hasil belajar. Pertama, peserta dapat menjelaskan substansi ceramah wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila dengan memperhatikan potensi kearifan lokal oleh penceramah. Kedua, peserta dapat menganalisis substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan, informasi budaya lokal, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional dikaitkan dengan visi dan tujuan negara bagi pembangunan nasional. Ketiga, peserta dapat menjelaskan pemberantasan korupsi dan kesinambungan kinerja sebagai refleksi wawasan kebangsaan dan bela negara. Keempat, peserta dapat menginventarisasi solusi kreatif dan kekinian dalam kerangka kerja nilai-nilai Pancasila dan bela negara dalam mengantisipasi hambatan pemberantasan korupsi dan kesinambungan kinerja organisasi sebagai wujud kewaspadaan nasional. Untuk mewujudkan 4 indikator hasil belajar, skenario pembelajaran dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama,
peserta diarahkan untuk memahami konsep-konsep yang terdapat dalam mata pelatihan ini. Metode yang digunakan pada tahap ini adalah ceramah dan diskusi kelompok. Tahap kedua, peserta diarahkan menganalisis nilai-nilai dalam konsep-konsep yang dipelajari. Metode yang digunakan pada tahap ini adalah diskusi kelompok. Tahap ketiga, peserta diarahkan menginventarisasi solusi kreatif untuk mengantisipasi hambatan pemberantasan korupsi. Metode yang digunakan pada tahap ini adalah Think, Pair, Share, TPS. Pada bagian berikut, saya akan mengulas secara singkat konsep-konsep kunci pembelajaran mata pelatihan ini. Pertama, konsep wawasan kebangsaan. Konsep ini mengacu pada kesadaran suatu warga negara akan pentingnya ketunggalan bangsa, nation state. Sebagai negara kebangsaan, Bung Karno mengatakan kebangsaan Indonesia bukan hanya kesatuan antar semua manusia dan golongan, tetapi juga persatuan manusia dengan tempatnya, yaitu tanah air Indonesia. Kedua, konsep wawasan Nusantara. Konsep ini merujuk pada rancangan nasional atas persatuan, kesatuan, dan negara Indonesia. Wawasan Nusantara merupakan terjemahan dari geopolitik Indonesia, suatu ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara. Geopolitik Indonesia diawali dengan Deklarasi Juanda tahun 1957, di mana wilayah segala perhatian di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya sebagai wilayah kedaulatan kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, konsep ketahanan nasional. Konsep ini mengacu pada desain dari geostrategi Indonesia yang merupakan implementasi wawasan Nusantara. Ada tiga sudut pandang atas konsep ketahanan nasional. Pertama, sebagai suatu kondisi, kedua, sebagai sebuah pendekatan, ketiga, sebagai suatu doktrin. Sebagai suatu kondisi, ketahanan nasional menggambarkan kemampuan dan kekuatan bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Ketahanan nasional memiliki 8 dimensi dan dikenal sebagai Astagatra yang meliputi Trigatra alamiah dan Pancagatra sosial. Keempat, konsep kewaspadaan nasional. Konsep ini merujuk pada kualitas kesiapan, kesiapsiagaan, serta manifestasi kepedulian dan rasa tanggung jawab bangsa Indonesia untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi sejak dini, dan melakukan pencegahan berbagai bentuk ancaman. Bentuk kepedulian dan rasa tanggung jawab bangsa Indonesia terhadap keselamatan dan kedudukan bangsa dan negara. Kelima, konsep bela negara. Konsep ini merujuk pada kegiatan yang dilakukan oleh setiap warga negara dalam menunaikan hak dan kewajiban mempertahankan keamanan negara. Keenam, konsep pemberantasan korupsi. Konsep ini menggambarkan serangkaian tindakan melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait korupsi, penelitian menunjukkan korupsi memiliki hubungan yang negatif dengan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, ketahanan nasional tidak akan dapat tercapai jika pembangunan ekonomi tidak baik. Artinya, negara yang tingkat korupsinya tinggi akan memiliki ketahanan nasional yang lemah. Dan pemberantasan korupsi merupakan salah satu upaya kita menjaga ketahanan nasional. Salah satu strategi pemberantasan korupsi adalah menumbuhkan sikap anti korupsi. Dari sini, peserta bisa menggali berbagai solusi kreatif untuk mengatasi berbagai hambatan dalam menumbuhkan sikap anti korupsi. Selain itu, peserta mengaktualisasikan nilai cinta tanah air sebagai salah satu nilai dasar bela negara. Keberhasilan peserta untuk menemukan solusi kreatif dalam pencegahan korupsi adalah bukti pencapaian hasil belajar yang tertinggi. Demikian pembahasan saya tentang pelatihan kepemimpinan administrator. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.